البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masih membahas syubhat dari Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Syubhat kedua yang kita ambil apa, Khadir? Mereka berdalil dengan ayat Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Pendalilannya bagaimana? Nah, ja'ala dalam ayat ini mereka maknakan dengan khalaqa. Berarti maknanya inna khalaqna al-kitab Qur'anan Arabiyya. Bagaimana kita membantahnya, Wafa? Maka mudahnya kita katakan ja'ala dalam ayat yang kalian jadikan dalil tidak bermakna khalaqa. Itu terlebih dahulu. Ya, kita katakan ja'ala yang kalian jadikan sebagai dalil dalam ayat ini inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Ja'ala di sini tidak bermakna khalaqa. Kenapa? Karena ja'ala yang bermakna khalaqa itu hanya butuh satu maf'ul. Sedangkan pada ayat ini ja'ala membutuhkan dua maf'ul. Baik. Sehingga ja'ala di sini tidak bermakna khalaq. Selesai. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-'allama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa dalilu annahu minhu bada'a anna Allah adhafahu ilaih. Dan dalil bahwasanya Al-Qur'an itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bermulanya. Jadi permulaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Yaitu annallaha adhafahu ilaih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengidhafahkan Al-Quran itu kepadanya. Wala yudhaful kalam illa ila man qalahu mubtadi'an, dan tidaklah suatu perkataan itu diidhafahkan kecuali kepada yang mengatakannya pertama kali. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mengatakan qala Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan. Bukan qala Muhammad, bukan qala Rasulullah. Tapi apa? Al-Quran itu diidhafahkannya kepada Allah. Kenapa? Karena itu perkataan Allah. Nah, ini maksud minhu bada'a, bahwasanya permulaan dari Al-Quran itu yaitu yang mengatakannya pertama kali adalah Allah. Adapun kita membacanya, kita membaca kalamullah, bukan kita mengatakannya, tapi kita membaca kalamullah. Kita membaca perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, kenapa para salaf menambahkan ungkapan ini? Minhu bada'a. Perhatikan catatan kaki. Wa inna maqalas salafu minhu bada'a li'anna al-jahmiyata minal mu'tazilati wa ghairihim kanu yaqulun innahu khalaqal kalama fi mahallin fabada'al kalam min dhalikal mahal faqala salaf minhu bada'a ay huwal mutakallimu bihi
faminhu bada'a la min ba'dil makhluqat. Hanyalah para salaf mengungkapkan dengan ungkapan minhu bada'a, dari Allah Subhanahu wa taala bermulanya. Dikarenakan Jahmiyah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam di suatu tempat. Karena mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, berarti ciptaan Allah. Jadi kalam ini diciptakan di suatu tempat. Fabada al-kalamu min dalikal mahal, sehingga kalam itu bermula dari tempat itu. Ya, bermulanya kalam dari tempat tersebut. Nah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan siapa? Uwais Jahmiyah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lain. Baik. Makanya para salaf mengatakan minhu bada'a, ai huwal mutakallimu bih. Maksudnya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatakannya. Faminhu bada'a la min ba'dil makhluqat, sehingga dari Allah Subhanahu wa taala lah bermula kalam itu, bukan dari sebagian makhluk-makhluknya. Kama qala ta'ala tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala tanzilul kitab minallah. Perhatikan ya, penurunan Alkitab yaitu Al-Qur'an dari siapa? Minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini permulaannya dari Allah Subhanahu wa taala Al-Azizil Hakim. Wa qala ta'ala walakin haqqal qawlu minni. Akan tapi telah hak perkataan minni, dariku. Di sini min lil ibtida, berarti apa? Bermulanya dariku, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala kul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq. Katakan wahai Nabi, malaikat Jibril yang dinamakan juga dengan Ruhul Qudus menurunkan Al-Qur'an mir rabbik, dari sisi Rabbmu, bil haq, dengan hak, menunjukkan apa? Bermulanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari dalil sangat jelas. Karena qala Syekhul Islam rahimahullahu taala ittifaq as-salafi wal a'immati anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Jadi ungkapan ini telah disepakati oleh para salaf. Maka ungkapan ini dihafal, Pak. Yang disepakati oleh para salaf, para a'immah ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, munazzalun, yang diturunkan, ghairu makhluk, bukanlah makhluk, minhu bada'a, dari Allah Subhanahu wa taala lah bermulanya kalam, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah lah kelak akan dikembalikan. Baik. Ini makna minhu bada'a. Sekarang wa ilaihi ya'ud, apa dalilnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa dalilu annahu ilaihi ya'udu annahu warada fi ba'dil athari annahu yurfa'u minal masahifi was suduri fi akhiriz zaman. Baik. Dan dalil bahwasanya kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kelak akan kembali. Dalilnya yaitu bahwasanya telah datang pada sebagian athar-athar bahwasanya kelak di akhir zaman Al-Quran itu akan diangkat dari mushaf-mushaf, sehingga tidak tersisa satu ayat pun tertulis di mushaf. Demikian pula akan diangkat dari as-sudur. Apa makna sudur? Hamzah.
Nah, dari dada-dada manusia. Maksudnya apa? Dari orang-orang yang menghafalnya. Berarti tidak tersisa tertulis di mushaf, juga tidak tersisa di hati orang-orang yang menghafalnya. Ini di akhir zaman kelak. Adapun athar tersebut yang dimaksud adalah hadis Hudzaifah bin Yaman. Perhatikan dalam catatan kaki. Sabata fi dzalika hadits Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Telah sabit dalam hal ini hadis Hudzaifah bin Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islamu kama yadrusu washiyyut thawb hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Ini syahidnya. Seandainya tidak menghafal keseluruhannya, maka ambil bagian syahid ini akhwan, hadits Hudzaifah bin Yaman. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Sungguh Islam akan usang sebagaimana usangnya suatu gambar pada pakaian atau suatu corak pada pakaian. Pakaian akhwan ketika lama dipakai, warna pun memudar. Yang ada coraknya, ada gambarnya pun memudar, lama-kelamaan usang. Akan menjadi usang. Kemudian hilang, rusak. Nah, Nabi SAW mengkhabarkan demikian. Hatta la yudra ma siyam wala salah, sampai tidak diketahui apa itu puasa, apa itu salat. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi kerusakan yang luar biasa. Nah, tidak dikenal namanya puasa. Alhamdulillah, kita hidup di zaman yang puasa Ramadan masih menjadi syiar besar kaum muslimin. Wala salah, demikian pula salat masih menjadi syiar besar kaum muslimin, walaupun banyak dari mereka-mereka yang mengaku muslim meninggalkannya, tapi masih tersisa banyak kaum muslimin yang menegakkan salat. Wala nusuk, demikian pula tidak dikenal lagi ibadah haji. Wala sadaqah, dan tidak dikenal yang namanya sadaqah. Yang dimaksudkan adalah zakat, sedekah wajib. Apalagi sedekah-sedekah yang sunnah. Ini menunjukkan kondisi kejahilan yang luar biasa di akhir zaman dan asingnya Islam. Kemudian kata Nabi SAW, "Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin," dan sungguh akan diangkat dari kitabullah azza wa jalla pada suatu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, sehingga tidak tersisa di muka bumi dari Al-Quran tersebut satu ayat pun tidak ada. Tidak ada yang tersisa di muka bumi satu ayat. Tidak ada yang hafal. Tidak. Kemudian tidak ada yang tersisa tulisannya di mushaf-mushaf. Baik. Terus yang tersisa apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabqa tawaifu minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah wa fanahnu naquluha. Dan tersisa golongan-golongan dari manusia, orang-orang yang sudah tua dan nenek-nenek yang sudah renta. Mereka mengatakan, kami mendapati orang tua kami di atas kalimat ini, la ilaha illallah. Maka kami pun mengatakannya, tapi tidak paham.
Taib, tidak paham. Mereka cuman apa? Cuman tahu dulu orang tua kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Tutok. Faqala lahu Silah, maka Silah mengatakan, perawi hadis, nah, bertanya kepada Hudzaifah, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma shalah wa la siyam wa la nusuk wa la sadaqah. Silah mengatakan, nah, tidaklah bermanfaat bagi mereka kata la ilaha illallah dalam keadaan mereka tidak mengetahui sama sekali apa itu salat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat. Karena ini rukun-rukun Islam. Fa'arada anhu Hudzaifah, maka Hudzaifah berpaling dari Silah ini. Tsumma raddaha alaihi thalathan, kemudian nah, Silah mengulang kembali kalimat tersebut kepada Hudzaifah sebanyak 3 kali, diulang-ulang, menginginkan apa tanggapan dan jawaban dari Hudzaifah. Kullu dzalika yu'ridu anhu Hudzaifah, thumma aqbala alaihi fi tsalitsah faqala ya Silah tunjihim minan nar salatan. Kemudian setelah diulang-ulang terus pernyataan Silah, Hudzaifah pun tetap berpaling darinya. Kemudian pada kalimat yang ketiga, Hudzaifah menghadap ke arah Silah kemudian mengatakan, wahai Silah, tetap kalimat tersebut akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Salatan, diulang-ulang sebanyak 3 kali. Yang penting masih mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis-hadis syafa'ah, kawan, nah, akan dikeluarkan walaupun apa? Mereka yang kondisinya seperti ini. Nah, sebagai bentuk fadilah kalimah la ilaha illallah. Baik. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim bi isnadin sahihin. Sanadnya sahih. Telah mensahihkannya siapa? Lihat sederetan para imam. Di antaranya Syekhul Al-Alama Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad. Kemudian yang kedua Al-Alama Al-Albani dalam As-Sahihah. Kemudian sebelum keduanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan sanaduhu qawi. Kemudian Al-Busiri dalam Zawaid mengatakan isnadun sahih. Kemudian makna yadrusu min darasir rasm, durusan idza afa wa halak. Nah, yaitu apa? Dari kata apa? Darasir rahm. Yaitu apa? Atau kita ungkapkan dalam bentuk hikayah, min darasar rasmu kalau mau dihikayatkan. Nah, durusan ini masdarnya. Idza afa wa halak, apabila usang dan apa rusak, binasa. Ya, maksudnya apa? Akan rusak, akan usang, akan taib, hilang. Wasyuthau naqsuhu, yaitu coraknya atau gambar-gambar yang ada padanya. Dan itu jelas gambarannya. Gambar dan corak yang ada pada suatu pakaian, suatu kain, lama-kelamaan akan usang, hilang, rusak. Makanya akhwanifillah, keberadaan para talabatul ilm yang mereka mempelajari ilmu memiliki peran yang sangat besar dalam penjagaan Islam. Memiliki peran yang besar dalam penjagaan Islam. Taib. Maka jangan relakan diri kita itu keluar dari posisi ini. Nah, keluar dari posisi sebagai penuntut ilmu. Karena sungguh padanya keutamaan yang sangat agung. Baik. Nah, ini syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin
rahimahullahu taala terkait keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran yang beliau rinci dengan dalil-dalilnya, akhwan. Nah, dalil bahwasanya Al-Quran kalamullah apa? Dalil bahwasanya Al-Quran itu munazzal, dalil bahwasanya Al-Quran ghairu makhluk, dalil bahwasanya Al-Quran minhu bada'a. Nah, demikian pula wa ilaihi ya'ud. Nah, kemudian pembahasan setelahnya masih berkaitan dengan Al-Quran, yaitu berkaitan dengan huruf-huruf dan kalimat-kalimat Al-Quran. Kita baca matanya terlebih dahulu. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa hadha huwa al-kitabul arabi alladhi qala fihi alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an. Yang matan 27. Baik. Kita baca dulu matan yang ke-27. Wa huwa suwarun muhkamat wa ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin 10 hasanat. Ini sebenarnya bagusnya untuk digabungkan dengan apa? Dengan paragraf setelahnya. Karena di syarah Syekh Ibnu Utsaimin memberikan judul Al-Quran hurufun wa kalimat. Baik, labas. Kita baca karena mudah insyaallah untuk matan yang ke-27 ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa suwarun muhkamat, dan Al-Quran itu terdiri dari surat-surat yang muhkamat. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Quran, ayat-ayat dan surat-suratnya dengan apa? Uhkimat, semuanya muhkam. Muhkam maksudnya di sini akhwan, suwarun muhkamat, yaitu apa? Yang mencapai kesempurnaan, tidak ada cacat dan celah, tidak ada kontradiksi padanya. Semuanya selaras dari sisi kebenaran dan bagusnya. Makanya Al-Quran keseluruhannya disifati dengan muhkamat. Karena penggunaan kata muhkam dan mutasyabih di dalam Al-Quran ada beberapa penggunaan, akhwan. Terkadang Al-Quran keseluruhannya disifati semuanya muhkamat. Baik, maka maknanya tadi. Terkadang disifati semuanya mutasyabihat. Nah, mutasyabihan mathani. Al-Quran kalau disifati dengan mutasyabihat, maka maksudnya adalah apa? Semua ayat-ayatnya sama dari sisi kebenarannya, kesempurnaannya dan kebagusannya. Kenapa? Karena semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi ayat per ayat sama dari sisi apa? Tidak ada kekurangan dan kebatilan padanya. Kemudian yang ketiga, terkadang Al-Quran disifati dengan sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabiha. Maka maksudnya muhkam adalah yang jelas, sedangkan yang mutasyabihah yang masih rancu, yang belum dipahami oleh sebagian manusia. Nah, perincian hal itu akhwan, insyaallah akan kita dapati pada risalah Usulun fit Tafsir, penjelasan secara lengkapnya. Wa huwa surun muhkamat wa ayatun bayyinat, dan ayat-ayat yang bayyinat, ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang tidak mungkin untuk dibantah lagi. Kemudian wa hurufun wa kalimat, dan Al-Quran itu terjadi huruf-huruf, dan huruf-huruf itu huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf Arabiyah, bukan huruf-huruf Latin.
Maka di sini penting untuk kita berikan tanbih dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran. Jauhi menulis ayat-ayat Al-Quran dengan huruf-huruf Latin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam huruf-huruf Arabiyah. Nah, dan penulisan huruf-huruf Al-Quran dengan huruf-huruf Latin akan menjatuhkan diri dalam tahrif lafzi, mengubah-ubah lafaz. Kenapa? Karena huruf Latin tidak bisa mewakili huruf-huruf Arabi. Karena huruf Latin makhrajnya tidak jelas. Baik. Sehingga siapa saja misalnya menulis ayat Al-Quran secara sempurna, maka tulis dengan Arabiyah. Misalnya yang sering terjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat Al-Quran, tulis dengan bahasa Arab. Jangan tulis dengan tulisan Latin. Tapi kalau sekadar menulis zikir, niatannya zikir, Bismillah, Astaghfirullah, Allahu Akbar, maka tidak masalah menulis dengan apa? Huruf Latin. Tapi kalau itu tulisan yang berupa ayat Al-Quran secara sempurna, maka tulislah dengan tulisan Arabi. Ini penting yang terkadang seseorang lalai darinya. Nah, ditegaskan di sini, nah, wa huwa hurufun wa kalimat. Ya, Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata. Kalimat yang dimaksud di sini kata-kata, atau juga apa? Kalimat-kalimat yang dimaksud jumlah mufidah. Mana dari dua kemungkinan ini? Hudzaifah. Hurufun wa kalimat. Kalimat di sini apakah kalimat yang kita artikan dengan kata ataukah kalimat yang diartikan dengan jumlah mufidah? Jumlah mufidah. Nah, karena penggunaan kalimah dalam lughah, demikian pula dalam lisan syar'i dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, akhwan, kalimah dimaksud adalah jumlah mufidah. Tidak seperti yang dimaksudkan oleh para ahli nahwu. Qala man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin 10 hasanat. Siapa saja yang membaca Al-Quran kemudian a'rabahu, maksudnya a'rabahu apakah mengi'rab? Abdurrahman, dia baca Al-Quran kemudian di-i'rab, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu, nah, mubtada'un marfu'un gitu. Yang membaca Al-Quran dan mengi'rabnya. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah maksud mengi'rab itu i'rab nahwi? Bukan. Nah, fa'arabahu yang di sini bukan maksudnya mengi'rab secara nahwi. Baik. Tapi apa? Telah kita lewati bahwasanya i'rab dalam lughah Arabiyah memiliki beberapa makna. Baik. Nah, dan fa'arabahu di sini yang dimaksud adalah apa? Tahsin. Nah, memperbagusnya. Membaca dan memperbagusnya, memperbagus bacaan kita dari sisi makhraj, dari sisi tajwid. Maka ini penting, ikhwan, antum ketika murajaatul Quran juga jangan sekedar niatannya murajaah cepat-cepat muter, cepat-cepat sampai 1 juz, cepat-cepat sampai akhir dari surat, jangan. Tapi upayakan membaca memang itu sebagai ibadah dan berupaya mengi'rabnya, yaitu memperbagus. Nah, memperbagusnya. Nah, siapa saja membaca seperti ini, baginya setiap huruf itu 10 kebaikan. Setiap huruf. Antum baca 1 juz. Kalau disuruh menghitungnya saja kita kesulitan. Dan setiap huruf itu 10 kebaikan. Maka sungguh sangat merugi seorang yang menukar hal ini, akhwan, dengan perkara yang lain, kemudian meninggalkannya, dan enggan untuk membacanya. Baca. Lahu
awalun wa akhir wa ajza'un wa ab'ad. Dan Al-Quran itu memiliki awal dan akhir. Nah, memiliki awal. Nah, dimulai dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat ini ayat yang turun khusus. Nah, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, turun khusus lil fasal baina suwar, untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lain. Bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, dan hanya satu kondisi saja Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat, yaitu pada surat An-Naml. Ya, insyaallah pembahasan ini akan kita lewati pada pelajaran usul tafsir jika dimudahkan nanti untuk kita bahas di Ramadan. Kemudian ajza wa ab'ad, memiliki bagian-bagian, memiliki juz-juz, memiliki bagian-bagian. Matluun bil alsinah, mahfudun fis sudur. Al-Quran itu dibaca dengan lisan-lisan dan dihafal di dalam dada-dada. Masmu'un bil adhani, maktubun fil masahif, didengar dengan telinga-telinga bacaan-bacaan Al-Quran. Ketika ditanya, apa yang kau dengar? Ya, dengar adalah apa yang aku dengar adalah apa? Bacaan Al-Quran. Yang didengar adalah kalamullah. Memang suara adalah suara qari. Makanya diungkapkan oleh para salaf, kan, sautul qari. Nah, wal kalam kalamul bari. Suaranya memang suara qari'nya yang membacanya, tapi kalam yang dibaca kalam siapa? Zikri kalamullah, kalamul bari. Al-Bari nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Maktubun fil masahif, tertulis di dalam mushaf-mushaf. Ketika ditanya, yang ditulis di mushaf itu apa? Ahmad, kalamullah, ya kan? Yang tertulis di mushaf-mushaf itu kalamullah. Baik, adapun kertas dan tintanya itu adalah makhluk. Paham? Paham di sini? Ketika dikatakan Al-Quran, kalau Al-Quran kalamullah. Tapi ketika ditanya mushaf yang tertulis di mushaf itulah apa? Kalamullah. Adapun lembaran-lembaran kertasnya, tinta untuk menulisnya, kemudian sampulnya, maka jelas itu adalah makhluk. Sehingga jangan rancu. Baik, yang diinginkan dengan Al-Quran itu adalah yang ditulis di mushaf, itulah Al-Quran. Paham? Maka ada ungkapan mushaf sendiri. Mushaf itu yang tertulis padanya kalamullah. Makanya diungkapkan di sini oleh Imam Ibnu Qudamah, maktubun fil masahif. Al-Quran itu tertulis di mushaf-mushaf. Demikian pula tentang penjelasan awal bagaimana penulisan mushaf di masa Abu Bakar, kemudian masa-masa setelahnya. Ini dalam beberapa pelajaran tersendiri, biasa dalam usul tafsir. Fihi muhkamun wa mutasyabih. Pada Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Ini telah kita singgung tadi. Nah, terkadang Al-Quran ayat-ayatnya disifati muhkam sebagiannya, sebagian yang lain mutasyabih, sebagaimana di ayat di awal-awal Ali Imran. Nah, maka muhkam maksudnya jelas, gamblang, dipahami sangat jelas, dan mutasyabih yaitu ayat-ayat yang masih rancu pada pemahaman sebagian orang, tapi tidak rancu secara keseluruhan. Nah, hanya sebagian orang. Wa nasikh wa mansukh. Nah, dan pada Al-Quran itu ada nasikh yang menghapuskan hukum, dan mansukh yang dihapus hukumnya. Dan jenis-jenis nasikh dan mansukh ini juga
biasa dijelaskan dalam kitab usul, baik usulul fikhi maupun usulul tafsir. Wa khas wa 'am, dan pembahasan yang khas, ayat-ayat yang khusus dan ayat-ayat yang umum. Wa amrun wa nahyun, demikian pula padanya ada perintah dan larangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang satu kebatilan pun dari depan dan dari belakangnya. Al-Quran itu turun dari sisi Allah Al-Hakim Al-Hamid, zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Wa qauluhu ta'ala qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Nabi, seandainya manusia dan jin keseluruhannya bergabung bersatu untuk mereka mendatangkan semisal dengan Quran ini, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain zahira, ai nasira, muta'awinin, yaitu saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Walaupun mereka saling bantu-membantu, tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Baik. Nah, ini ringkasnya tentang Al-Quran. Dan masing-masing kalimat tadi, nah, penjabarannya biasa pada kitab-kitab usul. Baik. Nasallallahu taufiq lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.